Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur baru saja menerbitkan sebuah buku dengan judul Manajemen Masjid Berbasis Contoh. Manajemen berbasis contoh ini diminta oleh Pak Yusuf Kalla untuk ditulis. Beliau membaca buku saya tentang masjid, ada 9. Sesudah beliau baca, beliau bilang, bagus itu tulisan tentang masjid. Sekarang bikin satu lagi, masjid itu yang mana yang sudah mengamalkan konsep manajemen masjid. Maka beliau minta bikin manajemen masjid berbasis contoh. Pelaksanaan konsep manajemen masjid itu di masjid mana saja yang sudah dijalankan dengan baik. Maka sebenarnya saya sudah lama merencanakan penulisan buku ini. Saya minta kepada pengurus-pengurus masjid dari berbagai daerah untuk menuliskan, menceritakan tentang masjidnya masing-masing. Tapi masalah kemampuan menulis dari kalangan pengurus itu membuat tidak ada satupun yang menulis tentang masjidnya. Maka ketika Pak Yusuf Kalla minta saya tulis tentang itu, akhirnya saya berkomunikasi kepada pengurus-pengurus masjid, yaitu dengan wawancara lewat WA. Lalu jadilah buku ini menceritakan tentang 11 masjid. Dari mulai Masjid Al-Markaz Al-Islam Jenderal Muhammad Yusuf di Makassar. Pak Yusuf Kalla jadi pembina di masjid itu. Ada Masjid Darussalam di kota wisata Cibubur. Ada Masjid Al-Ikhlas Jati Padang, Pasar Minggu. Ada Masjid Al-Hidayah Cengkareng Timur. Ada Masjid Raya Al-Insan di Fatal Senayan yang saya menjadi pembinanya. Ada Masjid As-Salam Komplek Wika di Balikpapan. Saya datang ke masjid itu memenuhi undangan pelatihan manajemen masjid tahun 2018. Lalu sesudah pelatihan itu masjid dikelola dengan lebih baik. Lalu saya datang tahun lalu dalam rangka milad ke-15 masjid itu. Sekaligus saya mengisi pelatihan lagi. Ada masjid-masjid lain yang semuanya di sini ada 11. Ada Masjid Bintaro Jaya Sektor 9. Itu juga dimasukkan. Ada Masjid Jogokarian tentu saja, dan ada Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi semuanya ada 11 masjid. Ada Masjid Andalusia di Sentul, Cibubur. Baik, saya sering dapat pertanyaan,
masjid yang bagus, masjid yang ideal, itu yang bagaimana Pak Ustadz? Saya bilang masjid yang bisa menjalankan fungsinya, masjid yang bisa mewujudkan fungsinya. Fungsinya apa? Ada 3. Fungsi masjid itu ada 3 kalau disederhanakan. Fungsinya banyak. Nah, pertama adalah fungsi peribadatan, fungsi ubudiyah. Itu artinya masjid itu tempat beribadat. Kaum muslimin mau beribadat di masjid itu. Nah, ini masalahnya banyak jamaah tidak mau beribadat di masjid. Pengurusnya aja kadang-kadang tidak sholat di masjid. Imam saja kadang-kadang nggak mau sholat di masjid, kecuali kalau gilirannya jadi imam. Gilirannya jadi imam dia datang ke masjid. Giliran tidak jadi imam dia sholat di rumah, ya. Ya kecuali kalau sholat di masjid lain dia jadi imam juga di masjid lain lagi. Jadi kalau imam gak datang kita jangan suuzon dulu, mungkin dia giliran jadi imam di masjid lain. Ah enggak, tadi saya lihat lagi ngobrol sama istrinya. Gitu. Maka pengurus masjid harus memberikan pelayanan di bidang peribadatan. Pelayanan. Kapan aja orang mau masuk ke masjid ibadat itu bisa. Ini kan kadang-kadang masjid dikunci. Bahkan dalam kaitan Jakarta, bisa jadi ada orang mau sholat tahajud di masjid. Bukannya sholat sunat lebih baik di rumah? Iya, lebih baik di rumah. Cuma rumah dia sempit. Mau sholat di mana dia di rumah itu? Rumahnya rumah petak. Ada kamarnya nggak rumah petak? Itu cuma disekat, ada ruang depan, ruang tengah, dapur, WC, kamar mandi. Dia sama istri di ruang tengah, anaknya di ruang depan yang disebut ruang tamu. Untung gak ada tamu. Anaknya tidur di depan. Bahkan kadang-kadang anaknya lagi tidur dibangunin sama bapaknya. Bapaknya baru pulang dibangunin. Bangun pindah. Orang lagi tidur kok mau pindah. Buat naruh motor di sini. Gantian nama motor. Terus kalau dia mau sholat tahajud di mana? Gak ada tempatnya. Di masjid itu lebih nyaman. Cuma setengah 4, jam 4 masjidnya masih tutup. Pintu gerbangnya ditutup, tempat wudhunya ditutup. Jangan ditutup. Masjid itu terbuka 24 jam. Begitu. Nanti ada maling Pak Ustadz. Ya jangan khawatir sama maling. Emang mau nyari apa maling? Mau ngebobol kotak infak? Ya itu mah gampang. Mencegahnya gampang. Bagaimana? Itu buka itu kotak tiap hari. Bendahara yang buka, ambil duitnya, catat, simpen di tempat yang aman, sehingga itu kotak dalam keadaan kosong. Bagaimana mau dibobol? Maling juga malas ngebobol. Ini kadang-kadang kotaknya terbuat dari kaca. Dibukanya sebulan sekali, tiap tanggal 30. Ada kelihatan tuh duitnya merah, biru, hijau, ungu, gitu. Udah hampir penuh itu sebulan. Diduluin sama maling tanggal 28. Makanya malingnya intikaf di masjid. Kenapa? Nungguin sepi. Masjid ini harus melayani peribadatan. Kapan orang mau ibadat silakan.
bisa dengan segala fasilitasnya. Nah begitu. Maka saya pernah ke Masjid As-Salam di Balikpapan itu, saya perhatikan yang sholat berjamaah itu banyak, hampir penuh tuh masjid. Bukan cuma maghrib, isya, subuh, tapi zuhur, asar juga ada orang sholat. Itu satu, peribadatan. Yang kedua, masjid itu fungsinya fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, pembinaan. Cuma sayang pengajian-pengajian masih bersifat umum dan jamaahnya baru sebatas yang mau. Yang nggak mau ya udah. Nah, karenanya bagus masjid di Jogokarian itu, karena dia jamaahnya jelas, memang terdata, dia ngecek siapa yang belum bisa sholat, siapa yang belum bisa baca Quran, dan seterusnya. Sehingga jamaah itu bisa belajar tentang Islam dengan cara gurunya datang ke rumah. Gak usah bayar, karena gurunya udah dikasih honor dari masjid. Misalnya ada program mensolatkan jamaah yang hidup. Biasanya yang disolatkan yang mana? Yang udah pada mati. Maksudnya apa? Ini jamaah ada yang belum bisa sholat, dia udah tua misalnya, belajar malu, sudah gurunya yang datang ke rumah, biar supaya bisa sholat. Nah itu begitu, itu namanya pelayanan. Jadi pastikan jamaah kita ini jangan jadi orang awam, tapi harus jadi orang paham. Maka pengajian harus mengenai sasaran jamaah. Nah ini bagaimana caranya nih? Ngomong-ngomong, di kantor kita ini karyawan ada berapa? Yang ikut pengajian berapa? Bagaimana yang tidak ikut, yang belum ikut? Nah itu begitu. Sehingga ada kantor-kantor, masjid-masjid kantor atau kerohanian di kantor itu yang berkreasi. Kreasinya apa? Bikin pengajian sebelum kerja. Kerja jam berapa mulai? Umpama jam 9. Nah, maka bikin pengajian jam 8 sampai jam 9, atau setengah 8 sampai setengah 9. Jadi pengajian sebelum kerja. Ada juga pengajian sesudah kerja. Kerja sampai jam berapa? Sampai jam 5. Nah, bikin pengajian jam 5 sampai maghrib. Nah itu bisa begitu. Apa yang orang harus pahami dipelajari. Nah yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Maka masjid itu harus memainkan peran sosial. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya. Itu dari segi fungsi. Sehingga masjid itu disebut masjid yang bagus, masjid yang ideal, kalau fungsinya sudah bisa diwujudkan dalam keseharian dengan fungsi yang maksimal. Malah saya suka mengatakan fungsi sosial itu bukan cuma ngasih makan, bukan cuma urusan ekonomi. Memang ada juga tuh berkembang istilah Jumat berkah. Apa Jumat berkah? Makan habis sholat Jumat, porsinya ada 100, jamaahnya 300. Ini yang 200 bagaimana? Gak dapat. Akhirnya apa? Orang lebih suka kalau sholat Jumat duduknya di belakang, duduknya di teras. Kenapa? Bisa dapat duluan. Nah itu begitu. Maka
Ustadz ngaturnya ini. Bahkan ada yang nanya tuh kepada saya, Pak Ustadz, saya ini marbot. Marbot ini beberapa orang. Saya menangani parkir, ini menangani kebersihan, ini menangani urusan Jumat berkah tadi, ini menangani anak-anak, segala macam. Jadi kalau hari Jumat saya nggak dengerin khutbah, ngurusin parkir, ngurusin anak-anak. Wah, jangan begitu, kan Bapak juga jamaah. Sebagai jamaah, Bapak mesti dengerin khutbah. Parkir sudah nggak ada pelayanan. Kalau khotib udah naik mimbar, udah nggak ada pelayanan. Semuanya mendengarkan khutbah, termasuk Bapak sebagai marbot. Begitu. Mirip kalau kita naik pesawat pramugari, itu sudah duduk semuanya ketika pesawat mau terbang. Gak ada pelayanan tuh, semuanya udah duduk, pakai sabuk pengaman. Pramugari yang biasanya mundar-mandir dari depan ke belakang, belakang ke depan. Tapi kalau pesawat sudah mau terbang atau pesawat sudah mau mendarat, itu udah gak ada lagi mundar-mandir begitu. Lah sekarang kalau khotib udah naik mimbar, udah gak ada tuh pengurus-pengurus masjid, petugas-petugas masjid yang mengatur-ngatur lagi. Pernah saya negur orang pengurus masjid, kenapa? Saya lagi khutbah, dia berdiri di pintu. Ada orang masuk, Pak, di sana Pak, masih kosong di situ. Ada lagi yang masuk sana, ada lagi masuk sana. Pak, yang di pintu, lihat saya, duduk. Bapak kan jamaah juga, Bapak harus mendengarkan khutbah. Kenapa masih ngatur-ngatur orang? Biar dia cari sendiri tempat. Begitu contohnya. Lalu, ya di buku ini kan macam-macam nih cerita soal masjid. Cerita soal masjid. Ada yang sering bertanya soal keuangan. Nah, saya bilang masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Nah, Masjid As-Salam di Balikpapan itu dia cerita ketika masjid dikelola biasa-biasa saja, itu dana yang masuk 5 juta sepekan. Jadi sebulan 20 juta. Tapi ketika kita tingkatkan pengelolaannya, itu keuangannya meningkat menjadi 80 juta sebulan. Sesudah saya mengisi pelatihan segala macam, mereka kelola masjid lebih serius. Ternyata dana yang masuk perputarannya itu dana itu sampai 300 juta sebulan, 300 juta. Tapi saldonya di bawah 10 juta. Gitu. Duitnya 300 juta tapi saldonya di bawah 10 juta. Kenapa? Dia keluarkan. Imam ada berapa? Digaji imam di atas UMR. Gitu. Imamnya digaji di atas UMR. Petugas-petugas seperti yang pengurusan kebersihan segala macam itu digaji dengan standar UMR. Bahkan dia dengan dananya yang banyak, dia bisa mengutus dai ke daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Timur. Digaji dai itu dari dana masjid. Dakwah sana, kemana, dari kampung-kampung. Begitu. Masjidnya bersih, terawat dengan baik. Nanti Bapak bisa lihat itu di website atau ya di Google lah, cari Masjid As-Salam Balikpapan.
Wika Balikpapan. Nah begitu. Jadi harus berkembang. Ada orang bertanya, bagaimana Pak Ustadz? Katanya kalau Masjid Jogokarian itu keuangannya 0%, saldonya 0 rupiah. Saya bilang, Masjid Jogokarian itu sumber dananya ada 2. Satu dari jamaah. Maka yang dari jamaah ini yang dihabiskan dari jamaah kembali ke jamaah. Lalu ada sumber dana kedua, yaitu dari bisnis, dari usaha yang disebut badan usaha milik masjid. Maka badan usaha milik masjid punya keuntungannya buat masjid. Begitu ceritanya. Nah, saya menjadi pembina di Masjid Raya Al-Insan di Fatal Senayan. Ini masjid juga lagi terus melakukan pembenahan karena masjid ini tidak ada basis jamaah, nggak ada penduduk. Jamaahnya banyak orang mampir, orang datang. Memang di sebelahnya ada apartemen Senayan Residence, tapi Senayan Residence nggak tahu siapa penghuninya. Pernah juga ada orang Tanah Abang, dulunya dia tinggal di Tanah Abang begitu. Terus dia tinggal di situ di apartemen Senayan Residence. Lalu kita rekrut jadi pengurus biar supaya ada penghubung ke Senayan Residence itu. Mungkin dia ngontrak di situ sehingga udah pindah. Nah, kita benahi. Kan banyak orang suka bingung soal keuangan. Saya sering mengatakan masjid itu kegiatannya dulu, nanti uangnya datang. Bukan uangnya dulu baru bikin kegiatan. Kalau itu pegawai negeri. Duit dulu baru kegiatan, itu pegawai negeri. Sekalipun mata anggaran udah disetujui, tapi kalau belum cair nggak ada kegiatan. Sehingga pernah tuh dulu, nggak tahu kalau sekarang, dulu yang namanya orang Pemda DKI itu kerjanya cuma 6 bulan dalam setahun. Kenapa? Dana baru cair bulan Juni, Juli dan seterusnya. Bahkan mendekati akhir tahun, kementerian juga suka begitu. Sehingga di akhir tahun 3-4 bulan terakhir itu hotel-hotel penuh tuh kegiatan. Kenapa? Dananya baru cair. Bahkan kadang-kadang saya diundang oleh kementerian, nah itu dalam jarak waktu yang dekat di akhir tahun gitu. Baik. Nah, ternyata di pengalaman di Masjid Al-Insan, sesudah kepengurusan baru ada hal-hal yang dibenahi secara fisik. Misalnya dimulai dari ganti karpet, karena karpet sudah lama sekali. Duitnya mana? Ya umumkan aja, manfaatkan media sosial. Diumumkan, ternyata ada itu orang berinfak untuk karpet. Ganti aja dulu 2 sak. Oh, ini karpet nggak sama, belang begini. Ya, kita memang lagi tunggu dana. Ya, akhirnya orang berinfak. Terus begitu sampai ini selesai dengan 210 juta. Apalagi sesudah karpet AC, karena masih di pinggir jalan bising, perlu ditutup biar supaya lebih enak. Kita mau ganti AC, umumkan lagi, diumumkan lagi. Ada orang nyumbang baru dapat 16 juta, padahal anggarannya 200 berapa gitu untuk AC. Maka itu orang yang nyumbang itu bertanya,
kok saya udah nyumbang buat AC belum ada AC-nya? Ya sudah, karena udah terkumpul 16 juta, beli aja dulu AC. Kalau AC itu 4 juta, nah, maka bisa 4, tambahinlah dari kas, jadi 20 misalnya, 5 dulu AC. Nah, pasang depan 2, sini 2 gitu. Tempat perempuan 1, habis itu dipotong, di-share pada yang nyumbang. Alhamdulillah udah dipasang tuh AC. Nah, padahal masih butuh banyak tuh buat tengah. Kan orang jadi nyumbang lagi, seterusnya begitu. Sekarang lagi membenahi tempat wudhu, karena itu juga sudah tidak bagus. Tempat wudhu bikin dana sedikit, ada orang yang mau mengerjakan dan siap menanggung dulu, menanggung dana untuk bikin tempat wudhu. Bikin tempat wudhu, ada berapa dana, kasih terus begitu. Aulanya mau diperbaiki enggak? Mau. Sesudah tempat wudhu, barang aja, pokoknya saya tanggung. Nah, akhirnya dia kerjakan. Begitu contohnya. Jadi kegiatan dulu baru ada duitnya kalau masjid itu. Ini sekilas ya dari buku ini. Cuma saya di mobil ternyata tidak ada. Tadi dari rumah langsung ke tempat acara, ternyata di mobil nggak ada. Ini ada satu aja. Karena belum selesai semua juga dicetaknya dari percetakan. Ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Intinya masjid itu akan makmur kalau pengurusnya sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa. Ngurus masjid itu sepenuh jiwa, tidak harus sepenuh waktu. Kalau sepenuh jiwa, waktunya ada. Tapi kalau tidak sepenuh jiwa, ada waktu juga ngomongnya nggak ada waktu. Makanya ada orang ditawari jadi pengurus masjid, jangan saya masih kerja, sibuk, nanti aja kalau udah pensiun saya baru jadi pengurus. Saya malah khawatir tuh kalau ngomongnya begitu. Kenapa? Nanti muncul kesan masjid itu adalah urusan pensiunan. Umur berapa Pak? 45. Kegiatan saya jadi pengurus masjid. Masih muda jadi pengurus masjid. Pengurus masjid itu bukan kalau udah pensiun. Itu saya khawatir begitu. Baru belajar khutbah umur 60, ya gak apa-apa sih. Padahal dalam sepak bola itu ada U15, 16, U17, 19, U20, U23 dalam urusan sepak bola. Urusan khotib U60. U60 udah bisa khutbah, nggak kuat diri lama-lama. Akhirnya nggak khutbah juga, karena sholatnya aja duduk, bawa-bawa bangku. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.